Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balubait TV dengan bahasan dari tata cara solat, yaitu di pertemuan yang ke-18, dan kita sampai bahasan tentang ruku. Di pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan tentang tata cara ruku yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sore hari ini kita akan melanjutkan tentang ruku diperintahkan agar tumakninah dan apa doa-doa di dalam ruku. Sebelum kita membahas tentang ruku tumakninah, kita akan mengetahui bahwa di dalam perintah-perintah yang berkaitan dengan ibadah, termasuk di dalamnya adalah solat. Dan solat memiliki kedudukan yang tinggi di dalam syariat Islam. Kenapa? Karena di dalam solat terkumpul 3 unsur di dalam ibadah. Baik itu ibadah lisan, ataupun ibadah dengan perbuatan, dan juga ibadah hati. Sehingga kedudukan solat di dalam Islam memiliki kedudukan yang penting. Karena di dalamnya terkumpul 3 unsur. Di mana unsur yang pertama adalah ibadah di dalam solat, yaitu hati, untuk menghadirkan hati yang disebut dengan khusyuk di dalam solatnya. Menghadirkan hati ketika mendirikan solat, hatinya tidak memikirkan hal-hal tentang dunia ataupun bahasan-bahasan yang dia lakukan sebelum memasuki waktu solat. Kemudian yang kedua adalah ibadah yang berkaitan dengan perbuatan. Dan di solat, di dalam ibadah solat juga terdapat ibadah yang berkaitan dengan perbuatan. Dengan mulai berdiri, kemudian mengangkat tangan, berdoa, kemudian ruku, sujud, i'tidal, dan seterusnya gerakan-gerakan di dalam solat. Ini bukti bahwa solat ini bukan hanya saja di dalam hati,
bukan hanya saja menghadirkan hati, tetapi di dalam sholat juga memiliki peranan yang besar karena di dalamnya ada ibadah perbuatan. Dan yang ketiganya adalah dengan lisan. Di dalam sholat terkumpul perintah agar kita di dalam sholat dengan kita menghadirkan hati, menghadirkan niat, kemudian dengan perbuatan dan juga dengan hati, dan juga dengan hati, dan juga lisan yang kita diperintahkan untuk berdoa, membaca Al-Quran, berzikir. Inilah terkumpul dalam sholat, dan termasuk di dalamnya adalah ibadah ruku. Ibadah di dalam sholat yang termasuk di dalamnya adalah ruku. Sehingga ruku di dalam sholat termasuk rukun. Ruku di dalam sholat adalah termasuk rukun. Sehingga kita diperintahkan wajib untuk tumaknina. Kita diperintahkan untuk tumaknina di dalam ruku ketika sholat. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Rasul SAW bersabda, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an." Hendaklah kalian ruku ketika sholat hatta tatma'inna raki'an, sampai kalian tumakninah. Sampai kalian tumakninah di dalam rukunya. Dalam hadis yang lain juga Rasul SAW bersabda, "Atimmur ruku'a was sujuda." Sempurnakan di dalam ruku kalian dan di dalam sujud kalian. "Fawalladzi nafsi biyadihi inni arakum min ba'di dhahri idza ma raka'tum wa idza ma sajadtum." Rasul SAW mengatakan, "Demi zat yang jiwaku ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku melihat dari balik punggungku apabila kalian sholat, yaitu ketika ruku dan ketika kalian sujud." Apa maknanya? Rasul mengetahui bagaimana sholatnya para sahabat yang ada di belakang. Ada sebagian mereka yang di dalam rukunya itu sesuai, dan juga mungkin ada yang rukunya tidak sesuai. Sehingga Rasul mengatakan, "Atimur ruku'a was sujuda." Sempurnakan ruku dan sujud kalian. Perintah ini adalah tentunya untuk orang yang sudah sesuai di dalam rukunya, agar dia mempertahankan, dan perintah yang keduanya untuk yang belum sempurna agar sempurna. Sampai Rasul mengatakan, "Atimmur ruku'a was sujuda." Sempurnakan ruku kalian dan sujud kalian. Kenapa demikian? Karena agar kita sholat yang kita lakukan mendatangkan kebaikan. Sholat yang kita dirikan ini mendatangkan dunia kebaikan, dan di akhir nanti dengan kebaikan, dengan pahala yang Allah siapkan, dengan pahala yang Allah membalas untuk orang-orang yang mendirikan sholat. Kenapa? Karena seorang yang mendirikan sholat dan di dalam rukunya itu tidak sesuai, itu seperti orang yang mencuri di dalam sholat. Gimana orang nyuri sholat? Mungkin kalau nyuri uang jelas ada yang dia ambil. Bagaimana mencuri sholatnya? Kalau orang mencuri uang mungkin gampang diingatkan, kamu salah, kamu nyuri. Lah bagaimana ini nyuri sholat? Mungkin kalau diingatkan mungkin dia enggak terima, saya sholat kok disalahin. Tetapi beginilah Rasul. Demikianlah Rasul mengkabarkan orang-orang yang sholatnya tidak sesuai, sebagaimana juga rukunya tidak sesuai, seperti orang yang mencuri di dalam sholat.
Dan siapa yang mau mengingatkan kalau itu ya sebuah kesalahan? Kalau mencuri uang, orang yang mencuri pun sadar ini perbuatan salah. Tapi orang yang salah dalam sholatnya, siapa yang menyadari bahwa sholatnya itu salah? Malah mungkin dia meyakini yang sudah dilakukan itu benar. Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Rasul sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nasi sariqatul ladzi yasriku min salatih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, seburuk-buruk manusia yang dia mencuri di dalam solatnya. Seorang yang buruk-buruk manusia, seorang yang mencuri di dalam solatnya. Bagaimana mencuri dalam solatnya? Ya, kalau mencuri harta nampak, mencuri uang nampak, tapi ini mencuri solat. Dan dia pun gak sadar kalau lagi mencuri sholat. Dan dia juga gak sadar kalau dia salah yang dilakukan. Kalau orang mencuri uang dia tahu ini salah. Hatinya pun tahu, dia sadar. Tapi orang yang mencuri sholat dia gak sadar kalau sholatnya itu salah. Karena ini ibadah, di mana letak mencurinya apa. Ya. Tapi beginilah Rasul menyampaikan kepada kita. Aswa'un nasi sariqatul ladzi yasriku min salatihi. Ya. Seburuk-buruk manusia yang dia mencuri di dalam solatnya. Maka para sahabat yang ketika itu mendengar sabda Nabi ini pun bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min salatih? Wahai Rasul, bagaimana seorang mencuri solat? Kita tahunya orang yang mencuri uang, tahunya mencuri barang, mencuri emas, mencuri perak, ya, mencuri barang berharga. Bagaimana ada orang yang mencuri solatnya ya Rasul? Seperti apa orang yang mencuri solat ya Rasul? Maka Rasul menjawab, la yutimmu ruku'aha wa sujudaha. Orang yang tidak sempurna ruku dan sujudnya. Orang yang tidak sempurna ketika sholat di dalam ruku dan sujudnya. Itulah kata Nabi, orang yang mencuri sholat. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan ketika ruku, ketika sujud itu seperti burung ketika mematuk biji-bijian. Pernah lihat burung ketika makan mematuk biji-bijian cepat gini, ya. Itu menggambarkan bahwa sholat itu cepat. Sholatnya itu cepat. Sholat yang tidak apa? Yang tidak menggunakan aturan yang telah ditetapkan. Ya. Sehingga Rasul mengatakan itulah orang yang mencuri sholat. Kenapa? Karena dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Ya. Ketika ruku belum sampai sesuai sudah bangkit lagi. Ya. Atau ketika sujud seakan-akan cuma nutul. Ya, nutul apa? Ya, cuma nutul gitu doang. Ya, atau mungkin dia cepat. Ya, seakan-akan tidak ada ya doa yang khusyuk di situ. Ya. Dan apalagi kita sering jumpai ketika sholat tarawih. Ya, bahkan ada yang sholatnya cepat kilat. Ya, sholatnya apa? Kelas kilat. Ya, sekian rakaat dengan 5 menit. Ya. Lah bagaimana seperti ini akan menjadikan khusyuk? Rasul mengatakan dalam hadis ini, la yutimmu ruku'aha wa sujudaha. Orang yang mencuri sholatnya yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Bagaimana dia melaksanakan sholat dengan begitu cepat? Sholat seperti apa? Seperti dikejar-kejar. Atau sholat seperti perlombaan. Bukan demikian sholat. Tetapi apa? Rasul mengatakan atimmu ruku'a wa sujuda. Ya. Inilah makna tumaknina. Ya. Kadang-kadang belum sesuai tetapi langsung bangkit. Belum sempurna ruku'nya kemudian dia langsung bangkit. Ketika sujud langsung dia baru nempel, baru nutul langsung bangkit. Apa yang dibaca? Bagaimana dia membaca dengan
tenang bagaimana dia membaca mentadaburi dari doa-doa ruku. Padahal ruku tadi disebutkan termasuk rukun di dalam solat. Dan ruku ini terkumpul di dalamnya 3 unsur. Unsur yang pertama gerakan, anggota badan. Dari mulai berdiri kemudian dia Dia ruku. Dan waktu ruku ini adalah kita sebagai manusia itu kecil. Ya, kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ruku ini bahwa kita manusia adalah manusia yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ ada hadirnya hati. Kita mengetahui, memaknai kita dalam keadaan ruku bahwa Allah lah Subhanahu wa taala yang maha agung. Kemudian ada doa, ya, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Sehingga Rasul mengingatkan la yutimmu ruku'aha wa sujuda. Itulah orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya seperti orang yang mencuri solat. Orang kalau nyuri itu rata-rata nggak nyantai. Ya. Orang yang mencuri dia datang dengan pelan-pelan, dengan senyap, dengan cepat. Nggak ada tenang, makan dulu, nonton TV, ya tiduran, nggak ada. Pencuri itu apa? Dia akan melakukan dengan cepat dan senyap. Ya. Begitu pula orang yang mencuri sholat dengan cepat. Ya. Bahkan tidak sempurna dalam rukuknya, belum sesuai kemudian dia sudah bangkit. Dan doa pun mungkin dia baca entah tidak dibaca. Ya. Sehingga Rasul mengatakan aswa'un nas sariqatul lati yasriqu min sholatihi. Ya. Buruk-buruk manusia orang yang mencuri dalam sholatnya. Ya, seakan-akan kayak permainan. Kalau olahraga silakan, tetapi ini ibadah. Kalau sedang perlombaan ibadah, ya, dengan gerakan-gerakan yang cepat silakan, tapi ini ibadah, bukan main-main. Ini urusan dunia dan juga sampai hari kiamat nanti, sehingga bukan bukan main-main. Nah, inilah makna dari dari tumakninah, dengan tenang, hadirnya hati, dan berdoa juga dengan dengan aman atau dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak seperti perlombaan atau seperti burung yang mematuk biji-bijian. Terus apa doanya? Di sana tentang doa-doa disebutkan oleh Nabi SAW termasuk ya banyak. Ya. Tetapi kita akan menyebutkan ya 4 doa. Ini bukan pembatasan. Ya, ada sampai disebutkan ada yang 6, ada yang 7, tapi kita sebutkan yang mudah. Kita menyebutkan doa-doa ruku yang paling mudah. Tentunya ini bagi pemula. Bukan berarti ini kita menggampangkan, bisa ini diamalkan, nanti bisa tambahan yang lebih panjang. Ya. Pertama adalah doa yang datang dari Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Doa yang pertama adalah Subhana Rabbiyal Azimi. Apa? Subhana Rabbiyal Azimi. Ini doa ruku. Ya. Dibaca berapa kali? Ya, dibaca 3 kali atau lebih. Ya. Dibaca 3 kali atau lebih. Ya. Jadi doa yang pertama Subhana Rabbiyal Azimi. Ya. Apa artinya? Maha suci Rabbku, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, ya, dan yang maha agung. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha suci Rabbku yang maha agung. Kenapa kita sebutkan maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha agung? Karena ketika seorang yang sholat itu dalam keadaan ruku, dan ruku ini adalah bentuk penghormatan, bentuk memuliakan. Ruku adalah bentuk kita merendahkan diri di hadapan yang kita ibadahi, di hadapan yang kita agungkan, sehingga perintah doa di sini yang diajarkan oleh Nabi Subhana Rabbiyal Azimi.
Maha suci Rabbku yang maha agung. Maha suci Rabbku yang maha agung. Kita sedang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita ruku, dan ruku ini bentuk kita dalam keadaan ya kita mengharapkan bantuan, mengharapkan pertolongan, karena kita sebagai manusia adalah makhluk yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan idza raka'a ahadukum faqala fi ruku'ihi subhana rabbiyal azimi thalatha marrat. Beliau mengatakan apabila kalian ruku di dalam salat, ya, maka bacalah doa subhana rabbiyal azimi 3 kali. Ya, tiga kali. Bagaimana kalau lebih? Boleh. Ya. Boleh. Ya. Jadi apa? Diperintahkan doa untuk mengulang dengan menghadirkan hati Allah yang maha agung, Allah yang maha suci. Kita sedang mensucikan, sedang mengagungkan, dan kita adalah manusia, adalah makhluk yang rendah di hadapan Allahu Rabbul Alamin.